Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya berbagi tentang bagaimana mengisi untuk kunjungan ya. Bapak Ibu tinggal klik saja yang salah satu ya di form linknya, diklik, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke sini. Nah, diperlukan email, nah, makanya Bapak Ibu pastikan mengetahui emailnya dan passwordnya ya. Nah, form kunjungan ini dibuat, kalau kemarin di format Excel, sekarang dibuat di format Google Form gitu ya. Apa manfaatnya ya? Nanti kita akan lihat sama-sama di beberapa bulan ke depan. Nanti saya akan sharekan. Nah, yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu pastikan kunjungan pada bulan apa. Ingat ya, jadi misalnya saja kita mulai di bulan ini gitu ya, maka yang dipilih adalah bulan Juli gitu ya. Yang kedua, nama lengkap anak yang dikunjungi misalnya gitu ya. Ini misalnya saja, ini pakai nama saya aja, nama lengkapnya gitu ya. Lalu kelas anak di PPA, kelas apa ya, anggap aja kelas melati lah gitu ya. Pilih nama staf yang berkunjung. Nah, ini berarti namanya Bapak Ibu ya. Misalnya saya kasih nama Ajeng Permata begitu. Nah, maksud dan kunjungan. Nah, di sini di maksud dan kunjungan ini Bapak Ibu ada dua. Yang pertama itu rutin. Nah, rutin ini artinya bahwa satu anak itu minimal dalam 1 tahun fiskal dikunjungi 1 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan rutin. Nah, kalau rutin berarti ya mungkin jadwal yang mau ditanyakan cukup banyak gitu ya. Perkembangannya, kondisinya keluarga, lalu hobinya dan sebagainya. Artinya mungkin kalau bicara rutin ini ya berharap karena hanya 1 kali 1 tahun kita bisa dapat informasi semaksimal mungkin. Itu harapannya ya yang di rutin ini. Jadi rutin ini bicara tentang seminimal 1 anak 1 kali dikunjungi. Nah, kalau non rutin ya artinya berarti ada hal-hal khusus yang mau disampaikan, yang mau dicari informasinya dari anak atau dari keluarga ya. Misalnya ini saya kasih non rutin gitu ya. Saya pilih non rutin. Lalu tahun fiskal ini kunjungan ke, nah ini jadi Bapak Ibu atau mungkin teman-teman yang lain begitu ya. Tapi ya bicara ini aja lah, Bapak Ibu aja lah sebagai mentor begitu ya. Tahun fiskal ini dikunjungi ke berapa untuk si anak ya. Misalnya 1 tahun fiskal ini baru dikunjungi sekali, ya sudah berarti kita klik 1 kali. Lalu dalam bulan ini dikunjungi ke, nah ini berapa kali dalam bulan ini ya. Misalnya ya baru sekali. Jadi bisa terjadi 1 anak dalam 1 bulan dikunjungi sampai beberapa kali karena kasus misalnya ya. Karena ada non rutinnya itu agak banyak gitu ya. Hari ini tidak hadir, minggu depannya tidak hadir lagi, dikunjungi lagi. Nah, ini bisa terjadi dalam 1 bulan dikunjungi sampai 2-3 kali. Nah, lalu bicara mengenai prakunjungan, artinya Bapak Ibu mempersiapkan dulu. Nah, ini yang saya harapkan ya. Bapak Ibu mempersiapkan dulu mau kunjungan ini niatannya apa tadi ya. Sudah ketemu ya non rutin atau rutin. Kalau non rutin apa. Nah, lalu prakunjungan Bapak Ibu janjian dulu. Janjian dengan siapa? Nah, ini bisa dipilih nih. Bisa lebih dari 1. Nah, bisa dipilih 3-tiganya. Janjiannya udah sama anak udah ngomong, sama orang tua juga udah ngomong gitu ya. Sama kakaknya juga ngomong bahwa akan berkunjung di tanggal sekian jam sekian gitu. Hari ini tanggal sekian jam sekian. Nah, tanggal berapa? Nah, ini tidak harus semua diisi Bapak Ibu ya. Bisa juga salah satu, misalnya hanya dengan orang tuanya boleh, atau hanya dengan anaknya. Bisa juga kalau dia remaja. Ya. Nah, tanggal melakukannya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian kotak kecil ini ya. Akan muncul tanggalnya. Nah,
Jadi saya menyampaikan informasi kunjungannya kapan? Nah, tanggal melakukan janjian kunjungan. Nah, misalnya hari ini tanggal 5. Maka saya klik tanggal 5 dan otomatis terisi. Rencana topik yang dibicarakan apa saat kunjungan. Jadi Bapak Ibu persiapkan dulu ya. Mau ngapa kunjungannya ini? Temanya besarnya apa? Apa yang mau dibicarakan utamanya? Misalnya ini ada informasi kesehatan. Nah, misalnya sakit gitu ya. Informasi kesehatan karena habis sakit misalnya begitu ya. Nah, atau ada info yang lain, misalnya pindah rumah. Nah, konfirmasi info pindah rumah misalnya. Jadi ada 2 topik yang akan dibicarakan ya. Pertama kesehatan karena habis sakit, lalu informasi tentang rencana pindah rumah. Nah, kalau tadi ini di atas ini tanggal melakukan janjian. Nah, sekarang anggaplah Bapak Ibu sudah melakukan kunjungan. Nah, kunjungannya dilakukan kapan? Misalnya kunjungannya tanggal 8 dan sudah terjadi gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kunjungan terlaksana? Ya, kalau terlaksana berarti terjadi. Artinya Bapak Ibu sudah ngobrol dengan anak, dengan orang tua juga misalnya, atau hanya dengan anak atau hanya dengan orang tua. Ya. Atau ya siapa yang ada di rumah. Mungkin anak kan tidak diasuh dengan orang tuanya, diasuh neneknya begitu ya. Bisa. Maka terjadi ya. Nah, kalaupun tidak terjadi, Bapak Ibu juga bisa pilih tidak terjadi. Kenapa? Karena udah janjian, udah diiyani, dan Bapak Ibu sudah melakukan, sudah jalan kalau kunjungan tatap muka ya, sudah mencoba mentelepon ya, kalau mau video call dan sebagainya lewat gadget, tapi tidak direspon-respon dan sudah sekian kali dicoba misalnya. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ditulis saja tidak terlaksana. Ya. Nah, kalau terjadi ya kalau terlaksana ya dipilih ya. Siapa yang berhasil ditemui saat kunjungan ya. Dapat memilih lebih dari 1. Nah, kalau nanti misalnya terjadi ya ini bisa dipilih. Kalau tidak bisa terjadi bagaimana? Ya, jawablah seperti pada waktu perencanaan. Ya, Bapak Ibu, karena ini harus diisi. Ya, tetap tidak begini ya. Kalau kemarin janjiannya sama anak ya tetap ditulis anak. Media kunjungan rencananya tatap muka ya tetap ditulis tatap muka, dipilih tatap muka. Ini kalau tidak ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi hampir sama seperti yang di hasilnya. Nah, hasilnya boleh karena tidak terjadi tulis saja tidak terlaksana. Karena bla 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 bla. Silahkan dijelaskan sekomplit mungkin, sedetail mungkin. Informasi yang diperoleh tidak ada karena tidak terlaksana ya. Tidak ada ya, ini berarti juga tidak ada. Dokumentasi ini juga tidak ada. Nah, ini kalau seandainya kunjungannya tidak terlaksana Bapak Ibu. Jadi apa yang harus diisi di bawah? Ya, ini sama seperti ya janjian di awal dengan si anak ya, tulis si anak, pilih si anak. Kalau dengan orang tua juga ya juga dicentang. Lalu awalnya mau tatap muka ya dipilih tatap muka. Kalau rencananya awalnya video call ya pilih video call. Nah, hasil yang diperoleh ya karena tidak terlaksana ya ditulis tidak terlaksana dan dijelaskan. Nah, ini yang kalau tidak terlaksana. Nah, kalau terlaksana ya ditulis juga ya terlaksana, siapa yang ditemui, media kunjungannya apa. Nah, hasilnya yang dihasil ini kalau terlaksana Bapak Ibu ya, ingat awalnya ya, rencana topik utama yang akan dibicarakan. Nah, ini harus pertama kali yang ditulis sebagai cerita gitu ya, apa yang harus informasi yang diberikan ya berkaitan dengan ini. Kalau utamanya kesehatan ya ditulis kesehatan. Kalau informasi pindah ya dikonfirmasi di sini. Hasil yang diperoleh setelah sakit anak bla 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 kondisinya. Lalu informasi pindah rumah
informasi pindah rumah ya dijelaskan apakah benar informasi pindah rumahnya begitu ya. Kalau tidak benar ya, ini anak habis sakit apa begitu ya, misalnya habis sakit batuk misalnya gitu ya. Sekarang kondisinya ya, sekarang sudah oke, apa oke-nya begitu yang jelas ya Bapak Ibu ya. Ini karena saya menulis agak lama, nanti videonya jadi lama ya. Kemudian informasi pindah rumah ya ternyata tidak jadi misalnya ya. Kenapa? Karena itu rumah keluarga dan rencananya mau dijual dan harus pindah rumah, itu misalnya ya, untuk hasil yang diperoleh. Nah, itu yang utama Bapak Ibu, hasil kunjungan. Jadi hasil yang diperoleh ini sesuai dengan yang direncanakan tadi ya, rencana topik yang pertama tadi. Nah, yang di bawahnya informasi lain ini adalah informasi yang didapat ya selain dari topik yang tadi. Nah, misalnya orang tua si anak sudah mulai kerja lagi ya. Orang tua si anak atau anaknya siapa tadi ya, anaknya ditulis namanya aja mungkin lebih baik ya, jadi namanya kan Deki. Orang tua si Deki ya, orang tua Deki misalnya sudah mulai kerja lagi, atau informasi yang lain. Jadi informasi di luar topik utama ya. Kalau Bapak Ibu yang terakhir nih ya, kalau Bapak Ibu di dokumentasi ini ada foto, ada rekaman ya, bisa disampaikan di sini ya. Lalu kalau sudah disubmit Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu topik cara pengisian kunjungan ya. Semoga dengan metode ini informasi yang didapat akan lebih baik. Artinya lebih baik ini karena nanti akan dikaitkan dengan informasi-informasi yang lain, sehingga akhirnya finalnya kita bisa tahu data anak secara real dan secara valid begitu ya. Dan kita bisa ambil decision, tindakan atau perlakuan kepada anak secara tepat. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.